Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada teman-teman semua, I hope kalian semua happy, bahagia, sehat, semua yang diinginkan bisa terwujud satu persatu. Kembali lagi pada YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang wujud kebudayaan. Tentunya seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, baik itu untuk saya maupun kita semua. Besar harapan saya agar semua yang menonton video ini bisa memahami apa sih wujud kebudayaan, khususnya untuk yang sudah mempelajari mau mempelajari tentang mata kuliah kebudayaan nasional. Nah, jadi wujud kebudayaan itu ada 3 gejala kebudayaan menurut J.J. Honigman. Ada ideas, activity, dan artefak. 4 wujud kebudayaan menurut Kento Jerningrat pada tahun 2003 halaman 74-75. Beliau berbeda dengan J.J. Honigman tadi. Beliau mengemukakan 4 wujud kebudayaan. Yang pertama, benda-benda fisik. Kedua, kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola. Ketiga, kebudayaan sebagai gagasan. Keempat, kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis. Nah, kebudayaan berbentuk ide atau gagasan seperti yang dijelaskan oleh J.J. Honigman tadi, bahwa beliau mengemukakan ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu ada ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu merupakan suatu pola pikir manusia yang berwujud menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya masyarakat Jawa yang mempercayai hal-hal mitos yang apabila hal tersebut tidak dilakukan, mereka meyakini akan tertimpa musibah. Termasuk juga aturan norma, sopan santun yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ide atau gagasan ini mewujudkan suatu wujud kebudayaan. Pada setiap daerah tentunya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda terhadap hal-hal gaib ya. Tentunya tidak bisa hanya berpacu pada Pulau Jawa saja. Tentunya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi banyak juga kepercayaan-kepercayaan mitos yang mereka yakini, yang dimana bisa membentuk suatu wujud kebudayaan. Selanjutnya, kebudayaan yang berbentuk aktivitas atau kebudayaan yang kedua yang menurut J.J. Honigman tadi, yaitu activity ya. Aktivitas ini merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Sebagai contoh ialah budaya upacara perkawinan, tari-tari daerah, yang dimana wujud kebudayaan itu bisa kita lihat dan kita rasakan, baik itu secara panca indera maupun panca rasa bisa kita rasakan. Misalnya dari aktivitas memasak suatu kebudayaan daerah, kita bisa merasakan hasil masakan tersebut. Melalui panca indera kita bisa melihat upacara, baik itu perkawinan, tarian, doa, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kebudayaan berbentuk artefak atau benda, yang dimana wujud kebudayaan ini wujud ketiga menurut J.J. Honigman. Artefak sendiri merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Contohnya wayang golek dari Jawa, kain ulos dari Batak, songket dari Palembang. Nah, untuk kebudayaan ini cenderung biasanya lebih ke pakaian adat atau benda-benda peninggalan yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut.
Selanjutnya ya, dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antar wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan, aktivitas, dan karya artefak manusia. Maksud dari penjelasan ini, menurut Jojo Honikman ada 3, ada ide, aktivitas, dan artefak. Tentunya ketiga ini tidak bisa dipisahkan, mereka akan saling berkaitan, yang dimana ide atau gagasan nantinya akan menentukan arah suatu tindakan atau aktivitas seseorang, yang dimana hasil dari aktivitas tersebut berkaitan juga dengan artefak benda yang mereka hasilkan, seperti itu. Semoga teman-teman paham ya maksud saya. Nah, selanjutnya dalam masyarakat pula ada yang menganggap kebudayaan merupakan sesuatu yang sakral, jadi harus selalu dilakukan. Namun ada juga yang menganggap kebudayaan hanya sebagai tradisi turun-temurun dan tidak selalu wajib dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Nah, dua pendapat yang berbeda ini tentunya menjadi suatu conflict of interest ya. Dimana sebenarnya kebudayaan itu, kalau menurut opini saya, kebudayaan itu selagi itu baik dan seluruh masyarakat masih melakukannya, tentunya kebudayaan itu baik dan boleh untuk tetap dilanjutkan. Tapi jikalau kebudayaan itu tidaklah baik, maka lambat laun haruslah diminimalisir suatu tindakan pembudayaan tersebut. Selanjutnya ada komponen budaya. Yang pertama ada kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi. Mangkuk seperti ya, contohnya mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. Nah, pada intinya kebudayaan material ini lebih mengarah pada benda-benda fisik yang bisa kita lihat, raba, dan kita sentuh. Selanjutnya kebudayaan non material. Kebudayaan non material ini adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Yang dimana kebudayaan non material ini lebih kebalikan dari kebudayaan material, yang dimana kebudayaan non material ini merupakan cuman bisa kita dengar dan kita rasakan di sanubari kita, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan wujud kebudayaan, khususnya pada mata kuliah kebudayaan nasional. Besar harapan saya untuk teman-teman semua bisa memberikan kritik maupun sarannya yang akan kalian tulis di kolom komentar, agar video yang bisa saya sampaikan selanjutnya bisa jauh lebih baik daripada video sekarang ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.